Episode dimulai, Jevanlal yang berlari tergesa menuju anak buahnya. Namun tiba-tiba suara mesin mobil pun meraung. Deb muncul dengan melajukan mobilnya secara kencang, seakan tanpa kendali. Tidak lama kemudian, Janardan dan Kamini datang bersama Prapula. Deb langsung gelisah dengan berpikir, bila mereka ikut campur, maka bisa gagal semuanya. Janardan maju mendekat dan menuntut penjelasan. Deb mengatakan, "Ayah, ini adalah urusan internal keluargaku. Kami datang untuk merebut kembali tanah yang memang menjadi hak kami." Kamini berkata, "Tetapi Prapula memanggil kami kemari." Prapula berkata, "Deb, kau tidak bisa memperdaya pemerintah begitu saja." Senyum sinis muncul di wajah Deb, lalu tiba-tiba menyemprotkan cairan pedas ke wajah mereka. Jeritan kesakitan pun terdengar pada Kamini, Prapula, dan Janardan. Deb berkata, "Tenang saja, ini hanya membuat kalian perih dan bukan untuk membunuh." Deb pun buru-buru pergi meninggalkan mereka. Janardan berusaha membersihkan matanya sambil menolong Kamini dan Prapula yang masih kesakitan. Sementara itu, Jevanlal mendadak terjerat tali dan berteriak panik meminta pertolongan. Dari balik gelap, Sipa muncul dan menakuti Jevanlal. Jevanlal mengatakan, "Sipa, ampuni aku dan tolong lepaskan aku." Keluarga Pandya kemudian mengintimidasi Jevanlal dan menuntut agar tanah yang telah direbut dari Sipa segera dikembalikan. Karena ketakutan, Jevanlal akhirnya menyerah sambil berkata, "Aku tidak ingin tanah itu lagi. Kalian bisa mengambilnya sekarang, karena itu turunkan aku dan aku akan mengaku." Rapi pun segera merekam pengakuan Jevanlal itu sebagai bukti. Sipa mengatakan, "Jevanlal, di mana dokumen-dokumen palsu itu?" Dengan suara bergetar, Jevanlal berjanji akan menyerahkan dokumen palsu itu. Dara berkata, "Rapi, kita harus cepat melapor ke polisi sebelum Bibi Prapula mendahului." Rapi pun mengambil surat-surat palsu dari tangan Jevanlal. Dalam kebingungan, Jevanlal mengatakan, "Jadi kalian bukan hantu?" Suman berkata, "Jevanlal, tentu saja bukan. Tetapi kau yang berbuat licik menjual tanah keluargaku." Sipa mengatakan, "Jevanlal, aku Sipa yang asli dan bukan hantu." Rapi menata Jevanlal tajam dan memperingatkan agar ia tidak berani kabur. Anggota keluarga Pandya pun mengikat Jevanlal untuk berjaga-jaga. Beberapa saat kemudian, Janardan, Kamini, dan Prapula datang menghampiri mereka. Prapula berkata, "Kalian pikir cukup dengan memanggil polisi? Tidak segampang itu." Gauta mengatakan, "Kenapa Bibi Prapula malah berdiri bersama Janardan?" Prapula berkata, "Kalian semua telah menipu hukum pemerintah." Suman mengatakan, "Prapula, hari ini kalian salah pilih lawan." Deb kemudian tiba dan berdiri di sisi keluarganya. Prapula mendesak Janardan segera menghubungi polisi. Janardan pun setuju, namun dengan siasat cerdik, keluarga Pandya berhasil mengelabui mereka dan membawa Jevanlal yang masih terikat. Melihat itu, Janardan pun marah dan bertekad mengejarnya. Deb berpikir, Janardan tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Setelah beberapa saat, keluarga Pandya berhasil sampai ke kantor polisi bersama Jevanlal. Janardan dan Kamini pun menyusul mereka di kantor polisi. Kamini berkata, "Janardan, mereka datang sendiri. Maka kita lihat saja apa yang terjadi." Janardan mengatakan, "Aku tidak pernah percaya pada keluarga Pandya." Di sisi lain, Tris dan Risita juga hadir ke kantor polisi. Risita berkata, "Ayah, kau selalu menentang kami. Dan kapan kau berhenti?" Janardan pun tetap bersikap dingin kepada Risita. Di hadapan polisi, Jevanlal akhirnya resmi ditangkap. Sipa pun membeberkan kebenaran, sementara Gauta menjelaskan bahwa keluarga mereka tidak berniat menipu. Gauta mengatakan, "Inspektur, kami hanya ingin menjual tanah untuk kebutuhan keluarga, namun Jevanlal merampasnya." Gauta memohon agar diberi kesempatan untuk menjual tanah dan mengembalikan uang kompensasi. Inspektur berkata,
Gautam, kami percaya niat kalian, tetapi hukum tetap hukum, dan jika ada laporan mengenai Sipa, maka kami wajib menahannya. Karena itu kau bicaralah dengan pihak asuransi. Jika mereka tidak memberi persetujuan, maka kasus ini akan kami teruskan kepada seluruh keluarga. Semua anggota keluarga Pandya pun terkejut atas keputusan inspektur. Deb mengatakan, Pak, kami sudah memanggil pihak perusahaan asuransi dan izinkan kami bicara dengan mereka. Inspektur berkata, maaf, kewenangan saya terbatas dan sekarang Sipa akan masuk tahanan. Rapi mengatakan, Pak, kami tidak pernah mengambil uang itu dan tolong jangan penjarakan Sipa. Sipa berkata, Rapi, aku akan segera kembali dan kau jangan takut. Risita, Dara, Chris, dan Gautam ikut memeluk Sipa dengan penuh emosi. Suman mengangkat tangannya memberi restu dan doa kepada Sipa. Tetapi tetap saja Sipa akhirnya digiring masuk ke dalam penjara. Seluruh keluarga Pandya hanya bisa menangis tidak berdaya melihat Sipa di penjara. Setelah beberapa saat, sebatang kapur putih Sipa gunakan untuk menorehkan gambar sederhana tentang keluarganya di dinding penjara. Ingatan tentang kebersamaan keluarga Pandya pun membanjiri pikirannya dan membuat perih hatinya semakin dalam. Keesokan harinya, Rapi datang ke kantor polisi dengan membawa makanan yang ia masak khusus untuk Sipa. Rapi pun memohon kepada polisi sambil mengatakan, Pak, izinkan aku memberikan ini untuk Sipa. Inspektur berkata, kau tidak bisa menemuinya dan silakan kau pergi. Senyum Rapi pun runtuh dengan hatinya serasa diremukan dan dengan langkah berat Rapi berbalik meninggalkan kantor polisi. Sementara itu, Gautam berjuang menuntaskan masalah hukum untuk Sipa dan menyerahkan dokumen tanah asli kepada pihak asuransi demi membersihkan nama keluarganya. Hari-hari pun berlalu dan tepat di hari ke-15 Rapi kembali ke kantor polisi sambil mengatakan, Pak, hari ini aku bisa membawa manisan untuk Sipa karena keadilan akhirnya berpihak kepada kami. Inspektur berkata, baiklah, tetapi tunggu hingga dokumen resmi selesai diverifikasi. Suasana pun mendadak berubah meriah ketika suara musik menggema di kantor polisi. Gautam, Deb, dan Chris datang sambil menari dengan penuh sukacita. Dari balik jeruji, Sipa menatap mereka dengan mata berbinar dan senyum lebar akhirnya muncul di wajahnya. Pengacara pun akhirnya menyerahkan surat-surat resmi dan dalam sekejap semua proses hukum pun tuntas. Begitu jeruji terbuka, Sipa melangkah cepat lalu memeluk Deb, Chris, dan Gautam dengan sangat erat. Sipa pun kemudian menandatangani surat pembebasan lalu keluar bersama keluarganya. Setibanya di rumah, semua anggota keluarga menyambut Sipa dengan senyum lega. Prapula tidak bisa menahan kekesalannya dengan segera meminta maaf kepada Sipa sambil mengalungkan karangan bunga padanya. Sipa mengatakan, Bi, kenapa kau mendadak berubah dan bahkan memberiku bunga? Tetapi sudahlah, jika ingin menari dengan kepura-puraanmu, maka lakukan saja. Prapula akhirnya ikut menari bersama mereka. Dara mengingatkan Sipa untuk masuk karena Suman sudah menunggu. Di dalam rumah, Suman menyambut Sipa dengan manisan sambil berkata, Sipa, aku tidak akan menyentuh manisan ini sebelum Chris menikah. Sipa pun menimpali dengan candaan kepada Suman yang membuat semua orang tertawa. Chris mengatakan, Kak, lain kali beritahu aku dulu kalau berniat mogok makan. Dara berkata, aku tidak perlu mogok lagi karena Sipa sudah pulang. Suasana pun makin riuh ketika Deb menggoda Risita yang sempat lapar selama krisis. Namun Rapi membela sambil tertawa. Semua orang melepas tegang dengan canda tawa karena Sipa telah pulang dari penjara. Suman mengatakan, kalian semua harus berjanji bahwa rumah ini tidak boleh dijual untuk alasan apapun. Dara berkata, aku tidak akan pernah mengorbankan rumah ini, bahkan jika harus memilih antara Sipa dan rumah.
Tiba-tiba seorang petugas asuransi pun datang. Gautam mengatakan, "Apakah Anda dari perusahaan asuransi?" Petugas asuransi berkata, "Benar, Pak, tetapi tenanglah, karena aku datang bukan untuk menagih. Justru aku ingin memuji, dan jarang ada keluarga yang setia dan kompak seperti kalian. Perusahaan kami memutuskan menjadikan kalian contoh teladan, dan foto kalian akan terpampang di majalah kami." Chris pun melonjak kegirangan sambil mengatakan, "Pak, serius kami akan terkenal?" Semua anggota keluarga Pandya pun bersiap dipoto. Suman meminta lipstik dan para wanita anggota Pandya buru-buru berdandan. Lalu keluarga Pandya berpose ceria untuk potret keluarga. Setelah itu petugas asuransi berkata, "Uang kompensasi yang kalian kembalikan diputuskan perusahaan untuk diberi kembali sebagai hadiah." Setelah itu petugas asuransi meninggalkan rumah keluarga Pandya. Keluarga Pandya pun terkejut gembira sambil mengatakan, 10 lakhs. Gautam berkata, hasil penjualan tanah sebesar 50 lakhs pun sudah siap. Artinya total semuanya 60 lakhs. Suman mengatakan, "Gautam, sekarang kita kaya raya." Namun kegembiraan itu membuat darah terhunjung hampir jatuh, hingga Gautam dan Dev pun sigap menahannya. Sipa berkata, "Pantas saja kabel sebesar ini memang bisa bikin pingsan." Dara pun masih terkejut sambil mengatakan, "Benar 60 lakhs." Gautam mengangguk mantap, dan cek itu ditunjukkan kepada semua orang. Tarian meriah keluarga Pandya kembali pecah, tetapi kali ini diiringi lagu yang sangat meriah. Setelah beberapa saat, Chris langsung berhayal membeli motor baru. Risita pun berambisi membuka bisnis kecantikan, tetapi Dev menentangnya dan menyarankan uang itu dipakai untuk mengembangkan toko. Perdebatan kecil tentang uang itu pun terjadi, tetapi diwarnai canda tawa. Akhirnya Dara mengusulkan agar uang dipakai membeli tanah baru demi melanjutkan mimpi ayah mereka. Gautam pun setuju untuk membeli tanah baru, tetapi Suman meraih tas uang itu dengan menggenggamnya secara erat dan menegaskan bahwa kendali keluarga tetap ada di tangannya.